Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Baiklah, kita lanjutkan materinya tentang TIU CPNS ya, yaitu silogisme. Di sini saya berikan basic-basicnya dulu ya, biar kamu paham cara menarik kesimpulan. Yang pertama yaitu tentang modus ponen. Nah, simpelnya begini. Jika saya belajar, misalkan saya bikin P, maka saya akan pintar. Nah, ini ada Q. Kemudian ada premis lagi. Saya belajar, berarti di sini udah ada ya, P. Kesimpulannya apa? Jadi kayak gini bro, kalau ada P maka Q. Nah, terus di sini ada P, maka kesimpulannya adalah Q ya. Nah, gitu. Syaratnya apa bro? Ini harus sama-sama P. Kalau di sini min P, di sini juga harus min P ya. Yang penting sama, itu doang. Oke? Nah, kesimpulannya Q. Q apa? Maka saya pintar. Jadi kesimpulannya saya akan pintar. Itu modus ponen. Selanjutnya modus tolen bro. Jadi kamu nggak perlu hafal ya modus ponen atau tolen, yang penting tahu polanya. Jika saya membeli rumah, misalkan di sini P, kemudian maka saya akan dapat hadiah. Nah, misalkan Q. Kemudian ada pernyataan lagi bro, saya tidak dapat hadiah. Berarti apa? Negasi dari ini. Berlawanan dengan dapat hadiah ya. Berarti di sini min Q. Nah, premisnya kalau misalkan ada P maka Q. Kemudian di sini ada min Q. Nah, ini harus berlawanan ya. Negasinya, maka kesimpulannya apa? Ya min P ya. Min P apa di sini? Saya tidak membeli rumah. Saya tidak membeli rumah. Oke, gitu ya logikanya. Saya ulang lagi. Kalau misalkan ada P, maka Q, terus ada P, maka kesimpulannya apa? Nah, ini harus sama ya. Maka kesimpulannya apa? Q ya. Kemudian satu lagi yaitu P maka Q. Kalau ada negasinya, negasi Q ya, ini harus negasinya. Maka kesimpulannya apa? Negasi P. Oke. Yang ketiga yaitu silogisme itu sendiri. Kalau misalkan ada P, ini kan saya ke Surabaya misalkan P ya. Terus maka pasti melewati Solo, misalkan Q. Kemudian ada premis lagi. Saya melewati kota Solo, berarti udah ada yang di atas ya, yang ini. Berarti di sini Q. Maka ibu membeli batik. Berarti nggak ada. Misalkan kita bikin kesimpulannya R. Nah, dari sini kalau ada P maka Q. Kemudian di sini ada Q lagi bro, Q maka R. Nah ini kan sama nih. Maka kesimpulannya P maka R. P-nya apa di sini? Saya ke Surabaya, maka R-nya apa? Maka ibu membeli batik ya. Jika saya ke Surabaya, maka ibu membeli batik. Atau istilahnya ini boleh dicoret ya, karena ada yang sama. Nah kayak gitu bro. Yang menjadi pertanyaan, kalau misalkan ada pertanyaan seperti ini. Jika saya belajar, maka saya pasti kaya. Nah, ada premis lagi, saya kaya. Ini misalkan P, ini misalkan Q. Nah, ini ada saya kaya, ini Q. Nah, berarti kan kayak gini bro. P maka Q. Nah, ini Q. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya apa? Nggak ada bro. Apakah P gitu? Salah. Karena ini bukan apa? Bukan saling menegasikan. Bukan min Q gitu ya. Nah, ini ada alurnya begini. Ini cara logikanya gini. Ini jadi salah ya. Jika saya belajar, maka saya pasti kaya. Nah, ini P maka Q. Saya kaya Q gitu ya. Nah, kaya itu bukan hanya karena belajar. Bisa aja dia kaya ada R. Nah, misalkan ini anak orang kaya atau anak presiden gitu ya, pasti kaya ya. Nah, anak presiden gitu, anak presiden. Anak presiden, ini bukan politik ya. Anak presiden gitu, pasti dia kaya. Nah, ada salah satu soal, ini kesimpulannya, misalkan ada option A, B, C, D gitu ya. Misalkan di sini, oh saya kaya, ada option misalkan, oh bisa jadi, nah, bisa jadi saya belajar. Nah, saya belajar. Nah, tapi ini ada kata-kata bisa jadi. Nah, ini bisa. Jadi bisa jadi karena saya belajar. Karena untuk menjadi orang kaya itu bukan hanya belajar, bisa jadi karena anak presiden, kalau atau orang tuanya kaya gitu ya. Nah, itu logikanya begitu ya. Karena dia tidak ada premis ini, bukan modus ponen atau modus tolen ya. Karena cuma ada dua ini yang bisa menarik kesimpulan. Oke? Kayak gitu, bro. Oke, selanjutnya yaitu silogisme kategorik. Nah, ini salah satu contohnya aja. Misalkan ada semua di sini semua. Semua mahasiswa UI suka uang. Terus ada premis lagi, semua mahasiswa UI pandai. Nah, kesimpulannya karena dua-duanya semua, maka kita ambil semua.
Semua mahasiswa UI suka uang dan pandai. Kayak gitu ya. Nah, terus kalau ada sebagian gimana? Semua karyawan pakai ID card. Sebagian karyawan divisi logistik. Berarti semua ini menjadi sebagian ya. Sebagian. Jadi sebagian karyawan pakai ID card itu divisi logistik. Nah, jadi logikanya gini bro. Kalau di himpunan, misalkan ini ada, karena semua kan berarti ID card ya. Ini ID card. Nah, karena semuanya. Di dalamnya ada divisi logistik. Ini logistik ya. Logistik. Nah, di sini bisa jadi divisi ATK gitu. Nah, jadi untuk menarik kesimpulannya, jadi mulai dari yang kecil, sebagian ya, ke umum ya. Ini bisa jadi divisi ATK ke umum. Kayak gitu bro ya. Jadi kecil dulu ke besar. Jadi sebagian karyawan divisi logistik itu pakai ID card boleh. Atau sebagian karyawan pakai ID card itu divisi logistik boleh ya. Terus apalagi ya? Nah ini, contohnya semua pelaut adalah perenang. Sebagian perenang bukan penyelam. Jadi karena ada semua sebagian, jadi yang diambil sebagian. Nah sebagian apa ini? Ini sama-sama perenang ya. Ada sama, ya kayak misalkan P maka Q. Kemudian ada di sini Q maka R. Maka kesimpulannya apa? Ini habis, jadi P maka R. Nah cuman karena ada sebagian, berarti kita ambil sebagiannya. Sebagian pelaut ya, sebagian pelaut itu bukan perenang, sebagian pelaut bukan penyelam, atau sebagian bukan penyelam itu nyelam itu pelaut ya, sama aja. Oke kayak gitu bro. Jadi mulai dari sebagian. Nah karena ini perenangnya sama, boleh kita hapus. Jadi pelautnya ambil, bukan penyelam. Nah kayak gitu kesimpulannya. Oke. Sekarang ke latihan soal. Kita langsung saja nomor 1. Semua karyawan perusahaan mendapatkan potongan upah jika tidak bekerja dengan baik. Nah, kemudian premis yang kedua itu jika tidak satupun karyawan perusahaan mendapatkan pemotongan upah. Nah, di sini kalian perhatikan arti dari P maka Q itu apa? P itu jika P maka Q. Maka Q. Oke, jadi P-nya itu jika. Nah, dari sini pun kelihatan, oh ternyata yang untuk membuat P maka Q itu di sini jika tidak bekerja dengan baik. Berarti di sini tidak bekerja dengan baik menjadi apa? P ya. Nah, masalahnya kalau kalian di soal itu kan nggak mungkin coret-coret. Nah, dibikin aja. P itu apa? Tidak bekerja dengan baik. Tidak bekerja baik ya. Diambil simpulannya aja, bekerja baik gitu ya. Nah, berarti kalau bekerja dengan baik apa? Ya min P. Nanti tergantung kesepakatan kalian. Oke. Kemudian Q-nya apa? Q-nya semua karyawan mendapatkan potong upah. Jadi tulis aja potong upah gitu ya. Oke. Kayak gitu, Bro. Jadi dari sini kita bisa bikin jika tidak bekerja dengan baik, P, maka hasilnya apa? Semua karyawan mendapatkan potong upah. Maka dapat potong upah Q ya. Nah, kemudian premis selanjutnya apa? Tidak satupun karyawan mendapatkan potong upah. Artinya semua karyawan tidak dipotong upahnya. Berarti semua karyawan tidak dipotong upah. Karena potong upah itu Q, kalau tidak dipotong apa? Ya min Q ya. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa? Nah, ini modus apa ini? Modus tolen ya. Nah, ini negasinya berarti hasilnya min P. Nah, min P apa? Kalau P itu tidak bekerja dengan baik, berarti min P apa? Bekerja dengan baik. Bekerja dengan baik ya. Dengan baik. Berarti kesimpulannya semua karyawan bekerja dengan baik. Semua karyawan bekerja dengan baik. D. Selanjutnya yang nomor 2. Semua lemari dipamerkan terbuat dari kayu. Kemudian pengrajin menganggap lemari kayu memiliki keindahan. Terus lemari itu tidak terbuat dari kayu. Jadi kalau kalian mau bikin coret-coret, dibikin aja misalkan lemari kayu dipamerkan terbuat dari kayu. P pamer gitu ya. Nah, kayak gitu. Kemudian Q itu kayu gitu. Nah, ini kalau mau dibikin simple. Jadi diambil penting-pentingnya aja. Nah, kalau di sini saya bikin kayak gini ya. Pamer itu P,
kemudian kayu itu key. Nah, terus lemari kayu key ya. Kemudian memiliki keindahan misalkan R. Habis itu ada lagi lemari kayu. Lemari itu tidak terbuat dari kayu, berarti negasi dari terbuat dari kayu ya, berarti min key. Oke, yang pertama itu semua lemari yang dipamerkan terbuat dari kayu. P maka key ya. Kemudian premis yang kedua, pengrajin menganggap lemari kayu memiliki keindahan. Jadi key maka R. Kemudian yang ketiga itu apa? Min key. Nah, ini kesimpulannya apa? Sebenarnya bisa aja ya, ini digabungkan menjadi misalkan nih menjadi P maka R ya. Nah, maka R gitu. Nah, cuman kan di sini ada key. Jadi nggak ada hubungannya nih. Nah, kalau mau nyambung ada 1 sama 3 bisa disambungin. P maka key, kemudian di sini ada min key. Modus apa ini? Modus tolen ya. Nah, ini negasinya. Berarti negasinya hasilnya apa? Kesimpulannya min P. Nah, min P itu apa? Lemari itu karena P-nya lemari dipamerkan, berarti lemari itu tidak dipamerkan. Nah, jawabannya E. Oke, gitu bro ya. Kita lanjutkan nomor 3. Nomor 3 gimana nih? Tidak ada botol kemasan air mineral yang dapat menyimpan panas. Kemudian semua termos air minum dapat menyimpan panas. Simpulannya tepat. Nah, di sini tidak ada botol kemasan air mineral yang dapat menyimpan panas. Kita bisa bikin artinya semua ya. Semua botol air mineral itu tidak dapat menyimpan air panas ya. Ya, ini ekuivalensinya. Nah, di sini nggak ada sebagian, otomatis kamu nggak bisa bikin sebagian. Ini kalau mau triknya ya. Yang sebagian ini A, B sama C-nya di cancel. Ya kalau kamu dicoret-coret bikin aja A, B sama C-nya di cancel. Tinggal D sama E gitu ya. Nah, dari D sama E itu lihat ada nggak yang sama di sini? Menyimpan panas, ini kan menyimpan panas. Jadi nggak mungkin karena kita bakal bikin P maka Q terus Q maka R ya. Nah, ini bakal kita cancel. Jadi P maka R. Ini logikanya sederhana kayak gini. Berarti kalau ada yang sama menyimpan panas, nah ini nggak mungkin menyimpan panas. Nah, pasti jawabannya E. Kayak gitu. Oke, bro. Nah, ini kebetulan ada jawabannya ya. Cuman kalau nggak ada jawabannya ya pakai rumus. Mau entah modus ponen, modus tolen, silogisme. Selanjutnya nomor 4 ya. Semua buku referensi memiliki kode khusus. Tidak ada buku cerita yang memiliki kode khusus. Berarti ini bisa juga dibikin semua buku cerita itu tidak punya kode khusus ya, tidak memiliki kode khusus. Nah, karena ini hubungannya sama semua, maka yang sebagian kita cancel. Ini cancel ya. Nah, terus ada yang sama nggak? Kode khusus, ini kode khusus, ini kode khusus. Kemungkinan kode khususnya nggak ada, yang ada kata-kata kode khusus. Nah, E nggak mungkin. Tinggal A sama D ya, A sama D. Semua buku referensi adalah bukan buku cerita. Jadi kalau lihat dari sini, buku referensi itu punya kode khusus. Terus buku cerita itu tidak punya kode khusus. Jadi nggak ada yang nyambung ya. Berarti lebih tepatnya itu tidak ada buku cerita yang merupakan kode buku referensi. Jadi tidak ada. Karena di sini kalimatnya tidak ada, bro. Kalimat awalnya. Cuman kalau yang A ini bisa juga benar sih. Semua buku referensi adalah bukan buku cerita. Nah, ini agak benar, agak ambigu nih, ini sama ini. Cuman lebih tepatnya, karena di sini ada kata-kata tidak ada awalnya, maka kita bisa bikin ini tidak ada, ya. Cuman kalau pakai rumus gimana? Buku referensi misalkan P, kode khusus misalkan Q, semua buku cerita apa? R, tidak memiliki kode khusus, berarti min Q ya. Nah, berarti apa ini? P maka Q, terus R maka min Q ya. Nah, ini biar bisa kita bisa kita coret, berarti ini kita ekuivalensinya apa ini? Q maka min R ya. Ditukar habis itu dinegasiin. Ini ditukar awalnya Q jadi min Q, awalnya min Q jadi Q, awalnya R jadi min R. Berarti dari sini ini nama ini kita hubungkan. P maka Q, kemudian Q maka min R. Nah, kesimpulannya apa? P maka min R. P-nya itu apa? Buku referensi. Nah, min R itu apa? Tidak buku cerita. Berarti tidak ada, ini hampir mirip ya. Ini hampir mirip. Semua buku referensi
bukan buku cerita. Nah, ini hampir mirip sama ini. Cuman karena awalnya kata-kata tidak ada buku, berarti kita balik lagi ke basicnya. Berarti tidak ada buku. Kayak gitu, bro. Oke? Walaupun agak ambigu ya. Nomor 5 kita baca dulu ya. Setiap siswa di kelas 10 memiliki kalkulator grafik. Kemudian setiap orang yang memiliki kalkulator grafik mengerti tentang fungsi trigonometri. Roni adalah siswa kelas 10. Jadi ibaratnya kalau ada siswa, nah Roni itu sembilannya, bisa Roni, bisa Ahmad gitu ya. Nah, jadi kalau mulai harus dari Roni dulu. Nah, Roni dulu. Lihat, ada yang sama nggak di sini? Kalkulator grafik ya. Berarti kalau ada kata-kata kalkulator itu kita bisa eliminasi. Nah, ini eliminasi, terus ini eliminasi, terus ini eliminasi ya. Jadi antara B sama D. Roni mengerti tentang fungsi trigonometri. Roni belum tentu mengerti tentang fungsi trigonometri. Nah, ini kita bisa gabungkan ya. Siswa kelas 10, ini misalkan P, ini misalkan Q, terus kalkulator grafik Q, terus trigonometri berarti R ya. Nah, ini Roni berarti P misalkan. Nah, dari sini pun P maka Q, terus Q maka R. Ini yang kedua ya. Terus di sini P. Nah, ini kan bisa eliminasi P maka R. Nah, di sini P. Nah, kesimpulannya apa? R. R-nya apa? R mengerti tentang fungsi trigonometri. Jadi jawabannya B. Oke, berarti Roni mengerti tentang fungsi trigonometri. Kayak gitu, bro. Oke, yang nomor 6. Semua satpam di perusahaan X mendapatkan insentif harian. Semua peserta arisan adalah satpam di perusahaan. Misalkan satpam perusahaan itu misalkan P, insentif harian itu Q, kemudian peserta arisan R ya. Satpam perusahaan berarti apa? Satpam perusahaan P ya. Nah, dari sini P ke Q. Kemudian yang kedua R maka P ya. R maka P. R maka P. Berarti kan ini sama nih. Ini sama. Mungkin biasa kalian ini kalau taruh bawah P maka Q ya. Nah, biar sama nih. Jadi R maka Q. Ya. R itu apa? R itu semua peserta arisan. Q-nya mendapatkan insentif harian. Semua peserta arisan mendapatkan insentif harian. Yang B. Cuman kalau aku lihat-lihat, oh di sini kok semua satpam di perusahaan adalah peserta arisan. Iya benar sih. Tapi kan kalau di sini menggunakan rumus silogisme, P-nya ini sama. Jadi kita hilangkan. Satpam perusahaan itu nggak mungkin. Ada tulisan satpam perusahaannya. Oke, jadi yang paling tepat B. Dan kalau di sini nggak ada kata-kata sebagian, pasti sebagian ini nggak mungkin. Nah, berarti tadi antara C, B sama C ya. Cuman yang paling tepat itu B. Ya, kalau menganut silogisme. Oke, yang selanjutnya ini boleh dicoba ya. Kemudian yang ini juga boleh coba. Itu aja, nanti sebagian besar nanti akan saya taruh di playlist ya untuk tambahan silogismenya. Thank you. Assalamualaikum.